Orang kalau hatinya tuh baik, nggak akan marah-marah terus. Bisa emosi tapi sesaat saja. Siapa sih yang nggak pernah marah? Bahkan Alkitab pun sangat realistis. Kalau kamu marah, jangan diterusin sampai berdosa. Dan jikalau kamu marah, Alkitab itu sangat praktis. Dia nggak punya tuntutan yang setinggi langit, sehingga menuntut kita harus sempurna. Enggak. Kalau kamu marah, jangan izinkan matahari tenggelam atas kemarahanmu. Selesaikan sebelum kamu tidur, jangan sampai dibawa tidur lah, kira-kira begitu. Not good for them, not good for you. Nggak baik buat orang lain. Orang lain itu loh, yang kita sedang kesel banget sama dia, nggak baik buat orang itu. Nggak baik juga buat Anda. Masa tidur dalam amarah. Alkitab itu tidak ajari kita untuk sempurna, nggak suruh kita untuk senyum terus, itu ya enggak. Bisa marah, tapi jangan berlebihan. Tapi orang kalau hatinya itu punya buah roh ini, punya kasih, orang itu nggak bisa lama-lama dalam amarah. Itu sudah pasti, itu so pasti. Murah hati di sini diterjemahkan kindness, kebaikan hati. Sampaikan kasih itu murah hati. Mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya ingin Anda fokus pada kata murah hati. Kasih itu murah hati. Katakan kasih itu murah hati. Ayat 4, kasih itu sabar, lalu kemudian kasih itu murah hati. Saya suka sekali di 1 Korintus 13, Paulus membahas kasih dengan cara yang amat sangat praktis. Memang betul, terlalu cepat dia bahas. Dibutuhkan guru atau gembala untuk mengajarkan. Tapi Anda sudah tahu kebenaran oleh karena pengurapan yang sudah ada di dalam dirimu. Jadi Anda bisa membedakan pengajaran ini betul atau tidak. Kasih itu sangat-sangat praktis, tidak teoristis. Karena itu Paulus berkata, kasih itu sabar. Lalu kasih itu murah hati. Murah hati itu seperti apa sih? Yang pasti murah hati itu pasti nampak di wajah kita. Salah satu contohnya, orang yang murah hati pasti murah senyum. Ada orang berkata kalau di gereja senyum-senyum dia, padahal orangnya nggak begitu. Jangan pasang kedok lah, pasang topeng rohani, topeng agamawi. Enggak sih. Saya sih lebih melihat positifnya. Kalau orang itu cemberut melulu di dunia atau di hidupnya, lalu dia datang ke gereja, dia senyum, jangan halangi orang bahagia di rumah Tuhan. Itu bukan topeng. Kalau di rumah Tuhan dia juga cemberut, nah itu namanya celaka. Itu orang sudah gak punya harapan itu, jangan-jangan dia depresi dan bunuh diri. Tapi jangan berhenti sampai di rumah Tuhan atau sampai di gereja. Bawa itu pulang ke rumah. Gereja harus menjadi agen perubahan. Saya kalau datang ke rumah Tuhan tuh happy betul. Makanya salah satu album kita GMS Live berjudul Happy, dengan smiley face itu, dengan wajah tersenyum kuning-kuning itu emoji. Sungguhan loh, datang ke rumah Tuhan tuh bahagia. Siapa sih gak bahagia datang ke rumah Tuhan sampai kita gak happy? Berarti something wrong with me, ada sesuatu yang salah. Karena di rumah Tuhan kita rasakan kelegaan.
kita itu bisa ditopang oleh iman saudara seiman masuk hadirat Tuhan. Jadi tersenyumlah. Murah hati itu juga murah senyum. Janganlah kita itu gembar-gemborkan orangnya murah hati segalanya, orangnya cemberut melulu. Ya, orang gak bisa senyum terus memang. Tetapi saya doa supaya orang-orang Medan, Sumatera, kita semua di sini itu lebih ramah. Kemurahan itu dapat ditranslate atau diterjemahkan sebagai keramahan. Kata kemurahan atau murah hati di sini, kasih itu murah hati, dalam bahasa Inggrisnya bukan generosity atau murah hati dalam memberi, itu iya, tapi kata akar perkataan murah di sini bukan murahan. Murah hati di sini itu kindness dalam bahasa Inggrisnya. Kebaikan hati. Itu arti kata murah hati. Baik hati. Ya, orang kalau hatinya tuh baik, nggak akan marah-marah terus. Bisa emosi tapi sesaat saja. Siapa sih yang nggak pernah marah? Bahkan Alkitab pun sangat realistis. Kalau kamu marah, jangan diterusin sampai berdosa. Dan jikalau kamu marah, Alkitab itu sangat praktis. Dia nggak punya tuntutan yang setinggi langit, sehingga menuntut kita harus sempurna. Enggak. Kalau kamu marah, jangan izinkan matahari tenggelam atas kemarahanmu. Selesaikan sebelum kamu tidur, jangan sampai dibawa tidur lah kira-kira begitu. Not good for them, not good for you. Nggak baik buat orang lain. Orang lain itu loh, yang kita sedang kesel banget sama dia, nggak baik buat orang itu. Nggak baik juga buat Anda. Masa tidur dalam amarah. Alkitab itu tidak ajari kita untuk sempurna. Nggak suruh kita untuk senyum terus, itu yang enggak. Bisa marah, tapi jangan berlebihan. Tapi orang kalau hatinya itu punya buah roh ini, punya kasih, orang itu enggak bisa lama-lama dalam amarah. Itu sudah pasti, itu so pasti. Murah hati di sini diterjemahkan kindness, kebaikan hati. Bukan dalam bahasa Inggrisnya fondness, F-O-N-D. N-E-S-S. Fondness itu mirip sama kindness. Ih, baik banget orang itu sama saya. Iya, karena Anda juga baik sama dia. Itu orang dunia juga bisa. Gangster mafia juga mampu lakukan itu. Coba lihat itu, orang-orang yang terlibat dalam geng, mereka berani mati untuk sesama anggota gengnya kok. Tapi bisa nggak kita itu baik sama orang-orang yang menyebalkan? Bisakah kita itu murah hati, artinya kita tuh ramah dengan orang-orang yang tidak friendly sama kita. Ih, ngeselin orang itu. Orang kayak gitu kenapa Tuhan ciptakan ya? Mungkin untuk dialah Tuhan ciptakan api neraka. Bedanya fondness dan kindness, saya ajak Anda menelusuri dulu akar kata ini. Fondness adalah orang-orang yang Anda suka secara alami. Misalnya kawan-kawan dekat. Gak ada cacat celah lah, gak ada gesekan gimana lah. Anda cocok. Fondness itu cocok-cocokan. Pasti di antara kita, sekalipun kita ini tubuh Kristus, kita pasti punya teman-teman dekat, orang-orang yang favorit. My faith people lah bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang favorit banget. Kalau Anda punya Instagram, Anda di private, ya, hanya orang-orang yang Anda undang atau yang Anda terima masuk di dalam follower Anda. Itu orang-orang yang buat Anda nyaman. Ya. Kalau misalnya Anda mau pergi jalan-jalan, pasti bawa orang-orang itu. Mau liburan, udah ya orang-orang itu aja. Atau mau pergi nonton movie, atau mau jalan-jalan di mall seperti ini, pasti Anda bawa bukan musuh Anda kan? Anda tidak akan bawa orang yang Anda kasih saja. Anda juga akan membawa, Anda pasti akan membawa orang-orang yang Anda suka, Anda sukai, bukan Anda kasihi. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak alami. Untuk Anda bisa mengasihi orang itu, Anda harus pikul salib dulu. Ada orang-orang di dalam hidup Anda yang perlu Anda sengaja agar Anda bisa menunjukkan kasih, dan seringkali, kerap kali Anda harus mengalah. Nah, di area inilah kindness. Fondness hanya kepada your faith people, hanya kepada orang-orang yang memang Anda suka.
Tapi kindness bisa Anda amalkan bahkan kepada musuh-musuh Anda. Sekalipun musuhku itu menjengkelkan aku, tapi kalau misalnya suatu hari saya berada di posisi bisa berbuat baik sama orang itu, saya harus menunjukkan kindness. Kalau misalnya anak orang itu di jalanan, saya tahu dia anak siapa, berdarah-darah habis tabrakan, saya nggak boleh berkata, iya tahu rasa, lihat tuh, lu jahat sama gua, keturunanmu binasa. Janganlah berhenti keluar dari mobil Anda atau turun dari motor Anda, bawa anaknya itu ke UGD atau panggil ambulans. Kindness tidak mengerti boundary, tidak mengerti perbatasan batas-batas emosi, peduli amat perasaan. Kita bisa murah hati sama semua orang, termasuk orang-orang yang merugikan kita. Di area inilah baru namanya love. Fondness itu orang dunia bisa, tidak perlu agape, tidak perlu kasih Allah. Tapi hanya orang yang sungguh-sungguh berakar di kasih Yesus lah yang bisa murah hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Wah, dalam sekali Pastor Philip ini, gak mudah. Kasih Yesus sedalam itu. Makanya sehari-hari kalau saya mempraktekkan kasih, saya selalu pinjam kasih. Saya punya bank kasih. Bank kasih saya adalah Kalvari atau Golgota. Tiap kali saya gak bisa ampuni orang lain, saya ingat Tuhan sudah ngampuni saya. Maka itu seperti ATM kasih, saya keluarkan cash dan saya kasih dia. Kasih yang saya bisa berikan kepada orang-orang yang tidak alami, saya bisa berikan kepada mereka, saya terima dari Tuhan. Makanya gak ada orang Kristen yang boleh berkata, aku tidak bisa ampuni siapa. Kalau Tuhan bisa ampuni dosamu, dosa manapun, dosa apapun dalam hidupmu, Anda harus ampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Murah hati itu adalah perbuatan kasih. Murah hati itu adalah perbuatan baik, kebaikan hati yang kita tunjukkan. Meskipun dalam melakukan itu, kita harus melawan kedagingan kita. Karena gravitasi dunia itu selalu menarik kita ke dosa. Lebih gampang membenci daripada mengasihi. Cinta itu mudah. Kadang-kadang cinta itu datang tidak diundang. Misalnya ada satu cowok tiba-tiba jatuh cinta pandangan pertama dengan satu cewek. Wah, gak bisa tidur dia. Cinta itu alami. Kasih itu perlu disiplin yang tinggi. Karena kasih perlu disiplin yang tinggi, murah hati juga tidak datangnya secara natural. Agar Anda bisa menjadi makhluk yang murah hati di hidup ini, Anda harus menimba dari sumur Kristus. Ingatkan dirimu, kadang-kadang kita harus lawan. Kemurahan itu bukanlah suatu kebetulan, dia sesuatu yang disengaja. Kadang-kadang kita harus ingatkan diri kita bahwa kita sendiri pun diampuni, maka kita juga selayaknya mengampuni orang lain pula. Aku pun Tuhan perlakukan dengan begitu baiknya. Saya mengakui berkali-kali berkat yang saya terima tidak layak saya menerimanya. Emangnya saya sudah berbuat apa? Orang yang murah hati adalah orang yang tahu seluk-beluknya sendiri. Orang yang murah hati itu seperti kacang yang tidak lupa pada kulitnya. Sebelum saya berbuat baik sama orang lain, saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Berapa kali Tuhan itu berbuat baik pada saya? Emangnya saya pernah berbuat apa? Kecuali kalau Anda merasa layak. Oh, aku nih hebat. Orang yang begitu biasanya tidak murah hati. Biasanya akan picik sama sesamanya, karena dia merasa layak. Tapi kalau kita tidak pernah lupa, kita dulu ini siapa? Waktu Tuhan selamatkan kita ini orang berdosa, terkutuk masuk neraka. Kalau Tuhan memberi semuanya itu dengan cuma-cuma, Yesus pun datang ke dunia ini sebelum saya lahir. Waktu saya masih berdosa, Tuhan sudah mati. Saya ini bertobat umur 18. Tapi sebelum itu Yesus kan sudah mati 2000 tahun sebelumnya. Siapa saya menahan kebaikan dari sesama saya? Hanya karena mereka tidak layak menerimanya dari saya. Wong saya nggak layak menerimanya dari Bapak aja. Semua yang baik Bapak tidak tahan dok. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Bapak, segala yang baik semua datang dari tatamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Kita harus terus bercermin sama Tuhan Yesus. Ingat. Tuhan sudah berbuat baik sama kita. Jadi orang itu, maafkan hokian saya bukan orang Hokian soalnya. Jadi orang itu jangan cuaci.
Betul ya? Betul, salah ya? Nggak ngerti orang sini malah ya, hokianku dari sorga. Jadi orang itu jangan pelit. Yang disebut pelit ini bukan pelit uang. Uang itu hanya manifestasi. Jadi orang itu jangan pelit sama sesamanya, itu pelit kasih. Pemberian kita bisa macam-macam, waktu, senyumlah. Pemberian kita itu bisa maaf yang kita berikan, ya sudahlah, gitu aja, nggak usah semuanya diperkarakan. Harta yang kita bisa berikan itu juga sebagian daripada cara kita mewujudkan kasih. Tapi jadi orang Kristen nggak boleh pelit sama sesamanya. Yesus nggak pelit sama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba bisa nggak kita tebar senyum kanan kirinya sungguhan dari hati. God bless you. Orang yang lihat senyum Anda kan hatinya juga turut senang. Coba ya saya tunjukkan, murah hati itu juga dalam definisi bukan bahasa Yunaninya, bukan bahasa Alkitab. Menurut orang sekuler, kindness itu apa? Saya iseng-iseng buka dictionary atau kamus, ternyata yang namanya kindness itu translate-nya begini. Bukan hanya baik hati, tapi menyenangkan juga. Kaget saya. Orang dunia aja tahu definisinya arti murah hati atau kebaikan. Baik hati itu artinya bukan cuma di dalam kita. Baik hati itu juga bisa nampak di wajah kita. Kan ternyata kindness atau kebaikan itu juga akan terlihat dalam sikap orang itu yang menyenangkan. Ada kata being nice. Itu kan kulitan. Kalau Anda ke Jepang ya, misalnya suatu hari kalau liburan, mumpung yennya lagi turun nih. Di Jepang itu lucu. Tapi di Jepang nggak asli. Orang-orang yang asli itu senyumnya itu orang-orang Indonesia. Nggak ada yang menyangkal seluruh dunia namanya layanan itu paling the best, itu salah satunya Indo. Orang-orang sini kalau melayani itu senyumnya itu dari hati. Makanya bahasa kita itu bagus. Kita minta tisu, kita dapat tisu, kita tidak berkata terima tisu, kita berkata terima kasih. Sudah dalam kebudayaan kita itu sudah ada kasih. Jadi orang-orang sini kalau layani itu dari senyumnya itu dari hati. Dari hati. Makanya orang-orang Indonesia itu terkenal friendly, terkenal paling ramah. Itu kekuatan kita. Kalau di Jepang beda, mereka ramah. Tapi aslinya, karena saya punya banyak teman-teman Jepang, aslinya mereka tuh sangat tak personal orangnya. Jadi di Jepang, misalnya kalau saya lagi duduk begini, saya bisa minta sesuatu, misalnya saya ngomong minta gula, gitu ya, minta gula. Oh, kamu ada gula nggak? Saya minta gula misalnya. Oh, dia bilang, oh nggak ada, sama senyum. Dia nggak akan pernah geleng kepala. Di dalam layanan Jepang, tidak itu tetap dijawab dengan senyum dan dengan mengangguk. Oh, ya, bisa minta ini, nggak ada. Oh, atau boleh nggak? Saya pesan ini. Oh, no, dia bilang, no. Orang dunia aja bisa sengaja ramah. Sedangkan orang Kristen itu buah. Itu buah rohnya. Itu bukan diada-ada dalam jiwanya. Bukan sesuatu yang Anda pura-pura secara fisik. Orang Kristen itu gentleness, kindness, kebaikan, kemurahan itu keluar dari rohnya. Tapi kenapa kita gagal tampilkan di wajah kita? Itu kan menghalangi berkat Allah untuk orang lain dan berkat Allah dalam hidupmu. Rohnya seseorang itu kapan? Waktu Anda di USG baru tahu ada bayi. Baru minggu-minggu awal. Gak ada tangan jarinya jikalau bulan pertama Anda hamil. Ketahuan baru 2 minggu misalkan. Lalu tiba-tiba sudah ada tangan, ada kakinya, tengking itu. Itu bukan janin di dalam perutmu. Minggu-minggu pertama itu cuma keluar begini loh, lihat. Bahkan jantungnya pun belum ada, boleh dikatakan. Dut, dut, dut. Dokter kalau nggak tunjuk dengan jari kita nggak tahu. Itu loh, lihat denyutan. Dut, 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 dut. Nggak ada apa-apa. That's the spirit of man. Dari situlah
dari dalam kita keluar kebaikan. Bedanya kekristenan dengan yang bukan, kebaikan itu sesuatu yang harus diusahakan agar orang masuk ke sorga. Tapi kekristenan, karena kita tahu kita diselamatkan, kebaikan itu muncul sendirinya dari roh kita. Kita lahir baru oleh Roh Kudus, itu jadi buah. Nah, kalau kita itu sudah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, kenapa kita tahan di muka kita? Kita jadi orang yang pelit, senyum, dan cemberut terus. Sedangkan orang dunia aja tahu, kindness itu artinya being nice juga. Boro-boro hatinya, dunia sih nggak lihat hati. Allah yang bisa menguji hati kita. Manusia hanya lihat bukti. Orang dunia berkata kindness atau kebaikan atau kemurahan itu artinya orang itu nice. Orang itu menyenangkan. Pernah enggak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru? Orang Kristen yang bahkan sudah seperti tadi bisa bicara bahasa malaikat, sudah terima bahasa roh, bisa bahasa lidah, pelayanannya banyak, bahkan berani mengorbankan waktu. Jangankan waktu, dia korbankan diri pun berani. Tapi tanpa kasih, dia seperti gong yang nyaring bunyinya, hanya gemerincing saja. Tapi di level ini dia kesleo, dia terkilir. Pelayanan ada, karunia punya, tapi orangnya nggak nice. Orangnya nggak menyenangkan. Yang seperti ini jadi batu sandungan. Yang dia sandung bukan orang lain aja, tapi kita juga menahan berkat kita sendiri. Kalau kita tidak murah hati, siapa yang rugi? Kita sendiri. Waktu kita tidak murah hati, hati kita pun tidak happy. Ketika Anda menolong seseorang misalnya, klise nih, sesuatu yang klasik. Ada seorang di gereja, tiba-tiba ada satu orang tua, Anda kasih kursi, silakan ibu yang duduk di sini, kita muda. Yang diberkati siapa? Orang tua itu dapat kursi, Anda dapat happy. Di hati Anda merasa, wow, aku berbuat baik hari ini. Masuk surga aku? Bukan, kita Kristen. Kita masuk dulu. Kita percaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan bukan karena kebaikan kita, tapi karena pengorbanan Yesus. Tapi hati kita loh, senengnya bukan kita masuk surga, surga masuk di hari kita. Wow, Anda tidak usah bangga-bangga. Nah, kebaikan atau kemurahan hati yang gak tulus adalah setelah Anda berbuat itu, Anda cerita-cerita. Saudara-saudara tahu ya, ini kursi dari aku ya. Tadi aku yang duduk sini, sekarang grandma ini. Buyar, gak dihitung sama Tuhan untuk kemurahan. Itu kemunafikan. Tapi di hatimu tahu, seperti ada kedipan dari Kristus. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Padahal kita belum mati untuk menerima kalimat itu. Tapi seperti ada suatu kesaksian roh di dalam diri kita bahwa Allah berkenan. Senang gitu loh. Kalau Anda tidak murah hati, kalau kita tidak menyenangkan, yang rugi itu kita. Ada sesuatu hilang antara kita dengan Tuhan. Ada suatu hawa yang hilang dengan Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang Kristen kok ada yang tidak menyenangkan? Mungkin buahnya nggak diteruskan. Sudah naik ke atas dari rohnya, sampai sini ditelan sama dia. Gengsi aja, ngapain senyum-senyum. Karena waktu naik ke atas, akhirnya tradisi kita, bawaan kita, lebih berbicara. Kebudayaan yang kita izinkan adalah kebudayaan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita tidak menerima kebudayaan kerajaan sorga. Sampai situ yang kita turuti, bayangin buahnya udah mau keluar, didelepin lagi. Biarin, izinkan dirimu jadi orang yang lebih menyenangkan mulai hari ini. Orang berkata, orang-orang Sumatera itu keras-keras. Saya rasa tunggu dulu, belum ke GMS ya? Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Lawan kata kindness di dictionary atau di kamus adalah, are you ready? Seperti singkatan kata Kristen KTP, KKTP. Ingat itu aja. Keras, kasar, tajam, pahit. Itu lawan katanya. Kasar, keras, tajam, pahit. Ingat aja KKTP. Orangnya kasar. Padahal dia Kristen. Orangnya keras. Tadi pagi saya beritahu soal sabar nih. Jangan kita itu percaya suku tertentu itu orangnya keras-keras. Semua suku, semua suku itu keras. Tadi pagi saya jabarkan. Tapi ada yang kerasnya itu frontal. Apa lu? Tapi ada yang, ya sudah, tapi nanti tusuk belakang. Pada dasarnya suku dosa kita semua ini.
Suku apapun kita dari suku apapun asal kita semua itu turun-temurun Adam dan Hawa, kedagingan. Kasih itu nggak ada dalam rekaman kita waktu kita jatuh. Nenek moyang kita namanya Adam itu. Jadi yang terekam di sini semua itu kekerasan hati. Mau Jawa, Sunda, Nias, Batak, Tionghoa, bangsa manapun, negara manapun, coba lihat sekarang. Bangsa bangkit melawan bangsa, negara bangkit melawan negara. Mana ada sih orang gak keras? Asia, Eropa, Timur Tengah, semua orang itu keras. Namanya kita semuanya itu keturunan Adam dan Hawa. Makanya itu kalau kita mau memuliakan Kristus, kita harus sengaja lawan arus. Jadi orang itu harus menyenangkan, bukan dibuat-buat. Karena kita orang Kristen gak bisa buat-buat itu. Karena kita lahir di dalam itu. Buah roh kita itu sudah ada DNA-nya. Jadi tinggal kita itu nurut. Jangan menghalangi, jangan melawan. Jangan percaya suku tertentu lebih keras dari yang lainnya. Semua suku keras. Semua suku. Makanya kalau ada orang berkata, orang Sumatera keras, saya berkata, lu ya keras, lu juga keras kok. Tapi tunjukkan, mumpung Anda dikenal sebagai orang yang keras, tunjukkan sehingga orang datang ke sini kaget, loh ini Sumatera tuh bukan? Karena lawan kata kain atau murah hati atau baik hati adalah KKTP, keras, kasar, tajam, pahit. Pahit itu cuma boleh teh pahit kosong, teh pahit dingin, teh pahit manis. Lu maunya manis atau pahit? Teh pahit panas. Manusia jangan. Kita nggak boleh, harus hati-hati dengan dua ini, kasar dan keras. Kasar dan keras, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita lebih bisa pura-pura kalau dibayar. Misalnya, coba lihat ya. Saya pernah sekali, kalau orang Indonesia lain, saya naik maskapai luar negeri. Waktu di atas sana, wow nice. Apalagi kalau Anda naiknya kelas-kelas tertentu gitu ya. Wah nice, wah ya, turun, mendarat. Mungkin ya saya ngerti lah, orang capek lah kerja itu berapa jam di atas sana, apalagi kalau perjalanan panjang. Sampai di bawah, seolah tidak kenal. Di atas, waktu belum pakai hak tingginya, ya mau minum apa, makan apa, iya baik sekali, ya gitu. Kalau anak kecil, ya ambilin barangnya. Tapi di bawah, udah ceklok. Lihat pun, WC di mana? Cari sendiri. Tapi maskapai Indonesia beda. Nice-nya tuh sampai ke bawah. Karena memang bawaan. Karena di dalam budaya kita. Nah, orang Kristen lebih dari budaya. Kita tuh roh, spirit kita. Itu nice. Orang nice itu di mana lagi? Kanada. Kanada itu nice sekali. Kalau Anda ke New York, ya. Misalnya New York seperti Jakarta. Wah, di sana itu lebih bising. Lebih kejam. Di New York orang nggak saling sapa. Ada orang tergeletak di sana muntah-muntah pun sudah bui-bui pun kadang itu cuma dilihatin. Ya. Tapi kalau di California beda. Hey, hai. Di Kanada lebih baik lagi, semua orang disapa. Ke mall gitu ya. Hi, how you doing? Hi, how you? Ngapain semua orang jadi usher. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh minta bantu, nggak tentu, karena mereka bukan anak Tuhan. Dibayar, orang bisa pura-pura. Kita ini nggak dibayar, sama anak sendiri, sama istri sendiri, sama suami sendiri. Yang nice dong. Yang nggak dibayar itu justru nggak kebayar, bukan berarti tidak dibayar. Itu justru ujian sesungguhnya. Di dalam gereja seperti ini, yang nice, yang menyenangkan satu dengan yang lainnya. Karena gereja itu percontohan Allah, rumah contohnya Tuhan. Orang dunia itu menilai kita loh. Semua mata di luar, jangankan orang non-Kristen, yang Kristen aja menilai gereja yang maju. Mereka bisa nice gak satu dengan yang lainnya. Tadi pagi saya minta supaya Anda yang melayani, yang nice sama jemaat. Jangan buru-buru ngomong murah-murah hati. Murah hati itu ada buktinya. Yang paling murah hati yang paling murah itu adalah ramah. Sebelum Anda terjemahkan kemurahan pakai bahasa asli Yunani segala, kata kemurahan itu juga artinya keramahan. Bukan itu doang, gak berhenti sampai situ. Tapi kalau ramah aja gak bisa, mana bisa murah hatinya. Kalau nice aja gak bisa, mana bisa kain. Kalau menyenangkan aja gak bisa, mana bisa baik hati. Janganlah kita ngomong, yang penting pokoknya hatinya. Saya gak menyenangkan gak apa-apa. Saya menyandung orang lain, saya buat orang lain jadi marah, gak apa-apa. Yang penting kan hatinya.
Orang nggak lihat hatimu, saudaraku. Orang lihat luarnya, Tuhan yang melihat hati. Kalau kita itu dilihat, saya tadi pagi saya jelaskan agar yang melayani Tuhan itu harus baik, sabar sama jemaat yang dilayani. Ya, termasuk ya jemaat yang menyenangkan, termasuk jemaat yang kurang menyenangkan. Ada loh. Tadi saya belum selesai cerita yang kebaktian 1 tadi. Waktu saya sekali-kali, kamuflase saya itu menyelinap di antara usher. Waktu saya tidak berkhotbah, mereka tidak tahu bahwa gembala sidangnya ikut ngasher. Saya pernah loh, kalau ketemu, saya lihat jemaat yang juga, usher kita sih baik-baik. Shalom, shalom semuanya baik-baik. Ada yang dibentak. Padahal waktu dibentak, orang yang bentak dia nggak tahu yang usher itu siapa. Bisa juga yang usher itu jenderal. Tapi meskipun sana bintang, waktu Anda masuk ke gereja melayani, hanya Yesus bintangnya. Sana mungkin konglomerat, tapi waktu kita melayani di gereja, kita semua melarat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, baru empunya kerajaan sorga. Nggak tahu yang dibentak itu siapa. Mana ada kursi, nggak bisa. Bapak jangan, karena banyak orang-orang termasuk orang tua, jadi jangan sampai dikasih itu loh, sini dikasih tisu, sana kasih tisu. 5 kursi dibuat kosong, orang-orangnya masih telat datang, yang lainnya itu sudah antri-antri, nangis pulang. Bapak tolong diambil itu tisunya, apanya. Ini tolong ya, karena ada orang yang, loh belum, sudah deket, dia ke WC. WC apa, belum datang, masih di rumah, masih make up. Tapi kan akhirnya mencoba cerita, jangan Pak, tidak boleh Pak, kita itu reservasi tempat-tempat seperti ini. Kamu kok suruh-suruh aku, pelayan Tuhan kok sombong sekali, loh kok jadi begitu? Kan dia hanya melakukan tugasnya. Kamu tidak tahu ya saya siapa ya? Waduh. Kalau bisa jawab ya Pak, Tuhan Yesus pun tidak semua orang tahu Pak. Bisa ditampar. Siapa tahu yang tampar dia itu adalah sersan, yang ditampar adalah jenderal. Tapi waktu dia itu pakai baju biasa, baju pelayanan, orang tidak tahu bintangnya. Nggak ada orang pelayanan di sini tuh pakai baju seragam tentaranya, atau pakai semua yang membuat orang itu matanya tidak tertuju ke Kristus. Pada waktu mereka beribadah itu tanggalkan sementara. Kita semua pakai seragam yang sama, yang pakai hitam-hitam itu loh, ada tulisannya service management. Anda tidak tahu itu siapa. Ada orang yang lebih biasa, ada orang yang gimana. Saya beritahu tadi kebaktian waktu kembali 1. Saya ikut ngasher situ, ada orang yang nice, asyirnya nice. Tapi ada juga sebaliknya, saya tekankan, jemaat juga harus nice sama pelayan-pelayan Tuhan. Karena mereka pun jemaat juga. Sadarkah Anda? Coba lihat ini. Anda main berapa kali hari ini? Anda full timer kah? Tidak. Volunteer kan? Punya pekerjaan. Kerja apa? Di kantor. Ya saya tahu kerjanya di kantor. Ya sudah kira-kira begitu. Sudah menikah atau belum? Belum. Siapa yang belum menikah di sini? Lihat ya, berapa kali hari ini main piano? 6 kali. Malam ini? Ya, sampai 6. 6 kali. Ini volunteer loh ini. Ini anak orang loh ini. Dia nggak seperti Adam dan Hawa tiba-tiba ada. Anda punya adik. Ini ciciknya seseorang. Bayangin, dia ini juga jemaat. Karena itu saya nggak pernah bentak. Misalnya dia main piano tapi itu salah kuncinya. Hei kamu, tidak memperhatikan. Baik Anda jemaat atau gembala yang nice sama pelayan Tuhan. Bedanya dia sama sama Anda, sorry saya ngomong terus terang. Bedanya cuma satu, dia berkorban lebih. Anda duduk dilayani. Apa hakmu untuk cerca dia kalau dia kurang-kurangnya? Lakukan dulu yang dia lakukan. 6 kali hari ini ibadah. Anda begitu terus, pulang nanti harus finger spa. Apa haknya kita cerca asyir kita? Bedanya cuma satu. Peduli amat mereka itu siapa? Mereka datang tuh melayani. Mereka yang berdiri. Arahkan Anda ke kursi. Sebaliknya saya selalu menjadikan itu prosedur gereja kita. Hai pelayan Tuhan, perlakukan jemaat dengan penuh kasih. Sekarang izinkan
Saya juga bela jemaat yang satunya, mereka pun jemaat Tuhan. Hai yang dilayani, lihatlah pelayan-pelayan itu dan berterima kasihlah. Memang ada kurang-kurangnya, pasti ada. Beritahu kami di mana kurangnya, kami akan improve. Tapi perlakukan mereka dengan kasih. Mereka pun anak-anak Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk mereka yang melayani hari ini. Belum selesai, saya tadi kan salaman, ada jemaat itu yang naik sama asyirnya disapa, shalom, shalom. Ada juga yang dikasih senyum, cuman jalan. Saya lihat bedanya jemaat yang datang awal. Mereka itu lebih pelan, bisa, oh shalom, shalom. Tapi jemaat yang sudah telat, shalom. Makanya jangan telat, karena hatinya sudah terburu-buru, apa-apa nggak bisa dicerna. Nah sekali waktu saya shalom, shalom, ada beberapa tahu saya, hei Pastor Philip, kok dengarin? Shalom, shalom, iya apa kabar, apa-apa. Terus beberapa ajak foto lah. Saya bilang cepet-cepet, nanti kalau satu foto yang lainnya foto, nanti bisa telat, terlambat ibadah. Silakan, foto. Tapi ya ada jemaat yang disapa, kira-kira ada sekitar 5% lewat, shalom. Padahal nggak telat. Sekali saya juga, shalom, dia kira saya juga asyir. Sampai sana baru. Nah gini. Waktu dia sadar itu saya, dia baru merasa, oh iya Pak Philip gitu. Coba kalau itu bukan saya, ternyata itu sudah jadi kebiasaannya. Siapa kali datang shalom. Orang itu bisa ramah sama gembala sidangnya. Tapi sama pelayan Tuhan yang ada di gereja, lu bisa ramah nggak? Kalau sama gembala, bisa ramah. Dan nggak heran, karena gembalanya. Tapi kalau sama-sama pelayan, itu baru ujian sesungguhnya. Nice nggak? Orang Sumatera gimana? Bicara murah hati. Kayaknya saya nggak bicara soal penginjilan. Penginjilan pasti terjadi. Tuhan tidak hanya dimuliakan lewat penginjilan. Tuhan terlebih dimuliakan dulu lewat buah-buah roh kita. You ramah nggak? Jangan ngomong soal murah hati. Oh tapi saya suku keras. Semua suku ya suku keras. Tapi kalau kita suku Yesus, kita pasti punya buah roh ini. Kemurahan hati. Coba katakan kanan kirinya, kau suku Yesus. Yang murah hati ya. Kasih tepuk tangan untuk orang sebelahnya. Itu dia. Saya kasih 3 pengertian simpel ya. Murah hati itu apa untuk bisa dipraktekkan. Murah hati itu nomor 1, berbuat apa yang baik. Kita jarang khotbahkan ini, seolah-olah ini adalah lawan katanya keselamatan. Orang Kristen jarang mengkhotbahkan kebaikan hati, karena kebaikan itu seringkali sinonim atau disamakan dengan jalan keselamatan. Oh enggak, kita diselamatkan oleh anugerah. Jadi akhirnya orang Kristen tidak terlalu membahas kebaikan. Sekarang saya berikan pengertian baru dari firman. Kebaikan itu alami di dalam diri kita waktu kita lahir kembali secara supra alamiah. Itu di dalam detak jantung kita. Kebaikan itu harus dipelihara, dia harus dikipas-kipas, dan dia harus dimatangkan dalam kehidupan kita. Bukan sebagai jalan keselamatan, tapi sebagai buah-buah orang itu setelah dia diselamatkan. Murah hati itu berbuat apa yang baik. Orang Kristen perlu menjadi orang terbaik di kota itu. Orang yang paling sanliang, paling baik hatinya, itu orang Kristen. Malu kita kalau kehidupan agama kita tidak melebihi orang Farisi. Di Matius pasal 5, 48 ayat itu, jikalau hidup rohanimu tidak melebihi ahli Taurat, niscaya kau tidak tahu apa-apa tentang kerajaan sorga. Kenapa yang sinonim yang sama dengan kebaikan itu bukan Kristen atau kekristenan? Karena waktu kita ditekan bahwa kebaikan itu sebagai jalan, orang kalau baik dia akan diterima oleh Tuhan. Semua orang berbuat baik, kejar-kejar. Tapi orang Kristen tahu bahwa bukan karena perbuatan baiknya. Kenapa kita jadi jahat? Bukannya kita sudah bertobat? Jangan kasar, jangan keras, jangan tajam, jangan pahit. Tunjukkan bahwa orang Sumatera, GMS terutama saya berbicara,
adalah orang-orang terbaik di pulau ini. Men, puji Tuhan ya. Haleluya. Murah hati itu berbuat apa yang baik. Kedua, murah hati itu bertutur kata yang baik. Pakai kata-kata yang baik. Saya sadari orang Jepang bedanya apa sama orang Hong Kong. Oh, Jepang terus yang kena ya. Bahkan tadi pagi juga tentang Jepang. Ya sudah, nanti next saya akan bicara soal tentang Malaysia. Kalau Anda di Jepang makan pagi, please jangan rame-rame, semua mata akan pelototi. Itu orang Jepang kalau makan tuh lucu. Duduk begini. Antara mereka itu nggak ada suara. Hening cipta. Saya masuk, saya kira mengheningkan cipta. Hong Kong lain. Pernah dimsum? Phong Jawa, ya kok Phong Jawa, oh, koi sai, sai lo, brang, piring tuh, shumai, 2個shumai, hou ah, wah, luar biasa, wah, Ryugen. Ada orang yang memang lahir suaranya keras, tapi hatinya baik. Saya kalau pernah sekali saya tanya jalan, saya dan istri, orang ngomong, dianterin satu blok. Ini sini. Bedanya di situ. Orang Hong Kong baik-baik. Nggak semuanya ya, tetap ada orang jahat. Jadi kita tidak menghakimi suara keras. Enggak, tapi tutur kata yang keras. Itu yang kita hakimi. Sifat yang keras itu kita hakimi. Untuk apa kita berantem? Dalam hal apa kita nyaringkan suara kita? Ibu ini nyerobot lagi. Ya sudahlah. Mending kalau sorry ini. Sorry ya. Lihat tuh, bayi itu paling murni. Lu mau ngomong kasih dia nggak ngerti. Saya keras dia nangis. Jangan keras lah. Sama keluarga sendiri kok keras gitu sih, ngapain sih? Bentak-bentak segala. Marah-marah. Janganlah. Sama anak juga kayak begitu. Cuman anak sekarang sudah terlalu besar untuk nangis gitu. Tapi dalam hatinya dia nangis, dia berdarah. Udahlah. Sonalah. Udahlah. Jangan kasar. Jangan keras. Jangan tajam. Saya nggak ngomong keras juga lu nangis. Lu maunya gimana sih? Orang sudah terlanjur keras itu mendatangkan trauma. Jadi bayi lihat saya ini yang keras saja nangis juga. Coba ngomong sama diri sendiri, jangan keras, jangan kasar, jangan tajam, jangan pahit. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Murah hati itu bertutur kata yang baik. Pilih kata-kata, pilih kalimat. Ya, pilih kata-kata, pilih kalimat. Nanti terakhirlah saya kasih kesaksian. Tadi kan kebaktian satu kan seperti menceritakan kemenangan saya. Saya ceritakan kegagalan saya. Oke, nanti setelah ini. Kalau nggak ada waktu ya sudah nggak jadi. Yang tiga, kasih itu murah hati. Murah hati itu berbahasa tubuh yang baik. Berbahasa tubuh yang baik, ya. Nggak pura-pura, tapi kita perlu dilatih. Karena kita ini kalau nggak lawan arus, kita pasti akan ikutnya itu gravitasi bumi, yaitu dosa. Saya belajar untuk gerak-gerik tubuh saya itu, karena apalagi sebagai pengkhotbah, kadang-kadang kalau saya khotbahnya itu tegas, itu orang bisa anggap angkuh. Jadi kalau saya turun dari mimbar itu, saya belajar sama siapapun saya itu, bukan latihan ya, tapi saya harus melawan. Saya melihat foto saya atau saya ingat cara saya dulu jalan. Teman-teman saya yang kenal saya berkata begini, kamu dulu jalannya itu kayak orang nantang. Iya sungguhan, makanya saya dulu nggak pernah langgeng dalam hubungan. Saya kalau dulu jalan itu begini. Sungguhan dulu kalau saya jalan begitu. Jalanku itu pakai cara, karena terlalu banyak nonton film kali ya. Chow Yun Fat dulu tuh yang pakai handphone segede botol minum itu loh. Gangland Boss apa, jalan begini. Wah, saya diubah Tuhan itu bukan cuma hati loh.
sampai cara saya jalan diubah loh. Saya nggak pergi, kita nggak perlu pergi ke sekolah kepribadian, nggak usah. Cukup Anda itu terapkan firman. Tadi saya lewat sini, datangi sama anak kecil, kasih sesuatu saya simpen. Anak kecil lalu habis sebelum dia nangis mungkin, saya tunduk, hei apa kabar? Yang ramah. Orang Jepang bisa, sekalipun itu profesionalisme saja. Aslinya nggak tentu begitu. Kita yang sudah asli, kok terus yang ditampilkan tuh produk palsu. Beranilah berubah. Buat shock itu kanan kirimu, kok begitu. Sekali kau berubah, kau sengaja, lama-lama jadi gaya hidupmu. Belajar untuk ramah sama orang. Iya. Belajar untuk ramah. Berkali-kali saya salah sapa orang. Karena jangan salahkan saya. Lebih orang ada dada-dada dari situ, saya nggak tahu dia dada-dada sama siapa, saya kira sama saya. Daripada saya dibilang sombong, dada-dada kembali. Pendeta Philip itu, wah sombong angku. Siapapun yang dada dari situ, nggak peduli belakang ada orang, saya dadai. Hai. Karena dulu cara saya hidup, saya kalau jalan itu lurus. Saya nggak lihat kanan kiri, gue nggak peduli. Saya nggak bisa begitu. Bukan berarti nggak sampai tujuan dada-dada terus, ya enggak. Cuman ramah itu harus disengaja. Sebagai public figure lebih susah. Pernah sekali 2 kali saya dada. Sungguhan kan, orangnya gitu sampai saya. Malu taruh mana tau nggak? Nggak apa-apa, karena itu culture kita. Beberapa kali korban ya sudah biasa lah. Tapi apa yang saya hasilkan itu lebih baik. Namanya orang kalau berusaha kan pasti ada sekali-kali kita itu salah. Murah hati itu berbahasa tubuh yang baik. Nggak, apa? Ini, ya. Apa lu? Ngomong yang agak-agak ya? Itu bahasa Medan ya. Lu ngomong kira-kira lu ya, gitu ya. Ya boleh lah, memang orang Hongkong suara lebih keras, tapi baik hatinya, nggak apa-apa. Cuman pilih kosakata, karena kata-kata kita itu akan mengikat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti jadi orang yang pelin-pelan, orang yang lembek, yang gampang dibully, ya enggak. Tapi kalau kita nggak setuju, kita mikir dulu. Taruh dalam kalimat yang terbaik, Tuhan beri hikmat. Makanya ada satu karunia. Itu karunia bukan untuk nabi atau untuk pengkhotbah. Karunia itu untuk kita sehari-hari. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Permulaan hikmat itu takut akan Allah. Tuhan, gimana dengan kalimat ini? Aku tidak membunuh dia, tapi aku akan lontarkan protesku. Aku tidak setuju dengan ini, dan di sini kita berhenti. Saya akan sampaikan. Orang Kristen harus jaga lidahnya. Kalau kita mengaku beribadah, tidak jaga lidah kita, ibadah kita sia-sia. Murah hati itu bukan hanya bertutur kata, tapi juga gerak-gerik tubuh kita itu dibaca. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya tidak ada waktu untuk saya ceritakan kegagalan saya. Yang gini-gini mau, ya oke lah. Suatu hari di Bali, saya mau pergi berlayanan ke Lampung sebelum ada GMS, itu puluhan tahun yang lalu. Sama keluarga saya liburan, lalu habis itu pisah di Denpasar, mereka pulang ke Surabaya, saya terbang lagi. Masih ada sisa waktu 2 jam setelah keluarga pergi dulu. Saya berada di sana terkotang-katung. Masuklah saya ke dalam sebuah lounge. Lounge-nya itu lounge yang pakai kartu. Saya masuk. Nggak tahu kenapa hari itu yang jaga bapak yang bernama Putu, dia itu kurang nice. Tapi saya kok bodohnya saya nggak bisa mengerti. Kalau saya mau tuntut orang nice itu harusnya tuntut orang Kristen sendiri. Kalau mereka kan bukan sesuatu yang dari, maksudnya bapak ini secara profesional harus menunjukkan yang terbaik dengan sikap yang baik. Tapi kita orang Kristen sudah dilahirkan kembali di dalam hal-hal itu. Saya hari itu datang dan saya lengah. Saya datang dengan suatu konsep pelanggan adalah raja. Gua bawa kartu kok. Saya tunggu di sisi sana, tidak dipanggil juga. Saya bilang, Bapak itu bilang sebentar. Pertama bilang sebentar, saya berhak dong sebagai pelanggan. Saya lihat orang-orang yang saya nggak serobot antri, udah selesai dulu. Pokoknya singkat cerita, saya itu dibiarkan, entah kenapa. Saya bilang, Pak, ayo Pak, saya udah capek, saya mau duduk. Sebentar, saya bilang sebentar. Loh, tunggu dulu. You jangan bentak saya dalam hati ya, saya belum marah. You jangan bentak saya pelanggan.
Jangan lupa loh, Anda bisa jadi pelanggan. Tetap statusmu nomor 1 itu Kristen. Pelanggan Kristen, apapun Kristen. Jadi gimana pun juga kita nggak bisa halalkan segala cara. Kita nggak bisa samakan dengan orang dunia. Bagi mereka itu berhak. Kita masih punya satu tanggungan, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya dia bentak saya. Dia bilang, Bapak nggak usah bentak. Saya bilang gitu. Tambah marah. Saya salah pilih kata-kata, malah saya kasih dia minyak. Udah ada apinya. Bapak nggak usah bentak. Saya sudah tunggu dari tadi, Pak. Bapak sabar. Wah, sabar. Lu sendiri nggak sabar. Suruh orang sabar. Akhirnya cekcoklah kami. Tapi cekcok saya nggak sampai kebun binatang. Ini puluhan tahun lalu ya. Jadi jangan lihat saya, oh Pastor Philip bisa begitu. Itu dulu. Itu puluhan tahun lalu. Saya meskipun sudah jadi pelayan Tuhan, masih banyak belajar. Sampai hari ini pun masih banyak belajar sabar. Akhirnya saya marah sama dia. Bapak, saya ini pelanggan. Bapak tidak boleh memperlakukan seperti ini. Saya kan suruh Bapak sabar. Bapak ini mengganggu saya terus, masih tulis apa? Saya nggak bisa konsentrasi. Loh, malah bales. Ini gimana ini? Saya akhirnya marah sama dia. Saya berkata, Bapak jangan, saya beritahu kan. Wah, mulai keluar. Waktu orang marah itu kan kata-kata tidak ditata. Saya bilang, saya dengan iman berkata, saya tahu yang punya lounge ini. Saya kepingin dia langsung gentar kan. Maaf. Enggak, dia berkata, mau apa kalau tahu? Loh, malah digituin. Lu jangan tantang saya nih. Ya kan? Lalu habis itu saya ngomong sama dia, namanya siapa Bapak? Ini, catat, cepat catat. Lu tambah tantang. Saya ambil waktu itu handphone belum yang ini, mau masuk flip gitu, masih zaman dulu nih, puluhan tahun lalu. Oke, saya tulis. Saya nggak tulis apa-apa, pura-pura aja ketik-ketik. Saya juga nggak kenal yang punya lounge kok. Saya bilang, Bapak dalam masalah silakan. Bapak kalau nggak mau di lounge ini silakan cari yang lain. Saya bilang, ya sudah. Dia bilang, ya sudah. Dia juga bilang, ya sudah. Nggak sudah. Baik, saya keluar. Cari lounge lain semuanya nggak ada nasi jinggo. Akhirnya saya balik kucing, kepingin ke lounge itu. Saya lihat dia lagi, kesel aku. Perutku lapar, aku mau makan. Kelihatan lagi. Akhirnya saya marah kan sama dia. Saya bilang, Bapak ini nggak bagus pelayananmu. Tidak bagus Anda itu bentak-bentak customer. Saya tunggu dari tadi. Waktu saya keluar sana, Roh Kudus tegur saya, kasih itu murah hati. Saya bilang, apa hubungannya Tuhan? Murah hati itu bukan sesaat, di mana-mana. Hidupmu bukan milikmu lagi. Sekalipun kamu hari ini menjadi pelanggannya, kamu tetap adalah anakku. Aduh Tuhan, akhirnya saya malu. Tuhan, saya mempermalukan kau. Ini zaman sebelum YouTube ya. Ini zaman sebelum saya dikenal lebih lebar. Tapi sudah zamannya mulai masuk, hari-hari itu masuk ke sebuah TV swasta. Gereja kita udah berkembang tapi belum sampai ratusan gereja. Akhirnya saya berkata sama Tuhan, berdiri di sana, saya ngomong di luar, saya berkata, Tuhan maafkan saya kilaf Tuhan. Ampuni saya tidak murah hati, apalagi sabar. Tuhan bilang, kembali dan minta maaf. Ya Tuhan, jangan gitulah Tuhan. Muka aku ditaruh di mana Tuhan? Taruh di lututku, ntar lututku bengkak. Minta maaf. Kalau kamu mau melangkah, aku menyertaimu. Oke, saya datang. Saya lihat di pintu, orang itu lagi. Saya maju lagi. Waduh. Beranikan diri saya maju. Maju selangkah-selangkah, dia ngeliatin saya. Nulis apa saya nggak tahu. Waktu saya dekat sama dia lagi, langkah persis saya berada di depan mejanya. Masuklah marifat Tuhan itu baik-baik. Anaknya yang kedua, namanya ini. Kondisinya begini, aku akan ubah begitu. Aku digagal Tuhan. Kau masih kasih aku karunia. Makanya di sini ada satu prinsip. Karunia itu tidak peduli kau gagal tidak. Karakter tetap Tuhan kejar. Karunia is karunia. Tuhan tidak menyesali kasih karunianya, kitab Roma. Tapi karakter tidak bisa kau bolos. Tidak bisa mentang-mentang, oh aku kan pelayanan, aku gini, sukses. Bahkan berkat materi pun bukanlah takaran. Jangan Anda kira pekerjaan Anda diberkati, otomatis Tuhan berkenan pada hidupmu. Hidupmu berkenan atau tidak, berdasarkan buah rohmu. Kalau nggak seperti Yesus, ya nggak seperti Yesus, udah gitu aja. Oke, saya berkata, Pak, apa? Bapak lagi? Iya Bang. Bapak, saya minta maaf. Dia lihat saya minta maaf karena saya membentak Bapak.
Saya enggak, by the way, saya tidak ngomong yang kasar, keras, tajam pahit gimana. Enggak, saya enggak ngomong sesuatu yang kasar, tapi saya keras. Saya minta maaf ya Pak. Saya bilang, ya saya. Saya juga minta maaf. Saya harap Bapak tidak kapok ya melayani pelanggan. Saya cuma datang sini untuk say sorry aja. Ya Pak, semoga Bapak tidak enak. Saya mengerti mungkin Bapak hari ini bukan harimu yang terbaik. Saya minta maaf ya. Sama-sama Pak, saya juga minta maaf. Oke. Pak, anak Anda yang kedua namanya ini, dia sekarang begini. Tuhan, saya nggak ngomong Tuhan, tapi ya saya ngomong Tuhan akan buat dia begitu. Dia lihat saya terbelalak. Bapak kok tahu? Nah di situ saya kata terima kasih Pak, bye bye. Jangan khotbahi lebih dari itu. Karena saya tidak layak, saat itu saya lagi kalah. Cuman saya minta maaf, saya rebut kembali mahkota. Saya tetap harus menang dalam kemurahan, minimal keramahan. Saya harap nanti waktu orang itu buka TV suatu hari, Shalom pemirsa, lah ini kan yang bentak saya. Dia tidak batu sandungan, dia tahu saya orang biasa, tapi saya berusaha. Dan semoga waktu dia dengarkan itu, Bapak tersebut akan menerima Injil dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya ceritain pada Anda ini, bahwa saya pun bergumul untuk belajar untuk ramah. Karena saya orangnya dahulu sangat tidak kenaan. Saya tipe senggol bacok dulu. Sungguhan. Tapi Tuhan latih saya demikian rupa. Hari ini saya tidak bisa emosi. Saya tidak bisa keras sama orang, apalagi kasar. Lalu saya bisa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak bisa. Hati saya pasti gundah gulana, pasti gelisah sampai saya surrender to Christ. Sampai saya berserah. Ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Saya jadi orang sempurna ya enggak. Langsung jadi orang yang baik ya enggak. Tetapi sejak hari ketika Roh Kudus masuk di hidupku, saya enggak bisa jahat lebih dari berapa menit. Hati saya pasti ada yang menuduh. Bapak Ibu Saudara, jalan Tuhan bukan jalan keras. Jalan Tuhan bukan jalan kasar, tajam apalagi dan pahit. Kalau kita ikut Yesus, kita harus kind, kita harus baik. Kita harus baik dalam tutur kata kita, gerak-gerik tubuh kita, bahkan perbuatan baik kita. Semoga cerita kesaksian saya dan juga firman yang saya bagikan menginspirasi Anda menjadi orang-orang Kristen yang baik hati di Pulau Sumatera dan jadi kemuliaan Allah. Mari kita semua bangkit berdiri.